Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia, NIM 1220080. Saya dari kelas Fikih Jinayah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarimah hudud. Yang pertama, jarimah hudud itu adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dasar hukum jarimah hudud ini itu Quran surat At-Talaq ayat 1. Adapun beberapa macam dan sanksi jarimah hudud, yang pertama itu ada zina. Zina itu melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum mahramnya. Untuk tindak pidananya itu dipenjara. Hukuman tindak pidananya itu dipenjara di dalam rumah dan disakiti dengan pukulan pada badannya. Kemudian menuduh zina itu ada seperti perkataan, hukumannya menuduh zina itu didera sebanyak 80 kali. Kemudian mencuri itu mengambil harta orang lain, hukumannya itu potong tangan atau pengganti kerugian. Kemudian ada murtad, yaitu hukumannya ada 3 macam. Untuk hukuman pokok adalah hukuman mati, hukuman pengganti berupa ta'zir, dan hukuman tambahan berupa merampas hartanya. Kemudian ada buhoh itu hukumannya berupa diperangi akan tetapi dilihat terlebih dahulu dari perbuatan pelaku buhoh tersebut. Hirabah itu sanksinya berupa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Kemudian ada jarimah kisos dan diyat. Kisos itu jarimah yang termasuk pembunuhan. Dasar hukum Al-Qur'annya itu terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan Al-Maidah ayat 45. Macam-macam pembunuhan, yaitu ada pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Kemudian ada diyat itu berarti hukuman berupa denda atau ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Seperti halnya itu menggugurkan janin tanpa adanya uzur syar'i, itu dikenakan 5 unta. Diyat 5 unta. Kemudian jika laki-laki itu yang membunuh itu 100 unta, jika perempuan itu yang membunuh itu 50 unta, menghilangkan 1 jari tangan itu 10 unta, menghilangkan 1 gigi itu 15 unta, menghilangkan 2 mata itu 50 unta, menghilangkan 2 alis itu 50 unta juga, menghilangkan 4 bulu mata itu 100 unta, menghilangkan telinga itu 50 unta, dan masih banyak lainnya. Kemudian jarimah ta'zir, yaitu sanksi yang ditetapkan atas tindak pidana maksiat sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada hukuman had dan kifarat. Macam-macam ta'zir itu dari segi hak yang dilanggar itu ada 2, yaitu ta'zir menyinggung hak Allah dan ta'zir menyinggung hak individu. Macam-macam ta'zir dari segi sifatnya itu, yang pertama ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat, kedua ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, yang ketiga ta'zir karena melakukan pelanggaran dalam merumuskan ta'zir. Kemudian ada jenis-jenis hukuman ta'zir itu hukuman mati, hukuman darah, hukuman penjara, hukuman salib, terus hukuman penguncian, hukuman ancaman, hukuman teguran, dan peringatan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, negara kita telah memberikan respon terkait dengan pemberlakuan syariah Islam, meskipun masih bersifat terbatas dan privat, seperti halnya hukum perdata dan dalam perkawinan dan kewarisan. Perkawinan itu hakikat awal pemberlakuan syariat mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi, apabila pernikahan itu dilaksanakan tanpa adanya aturan pencatatan pernikahan, maka bisa terjadi juga akan memicu terjadinya kekacauan proses hukum yang akan terjadi. Kemudian ada wakaf. Wakaf itu suatu pemberian yang dilakukan dengan menahan kepemilikan agar tidak diwakafkan kembali. Biasanya itu dilakukan dengan dihibahkan, disewakan, digadaikan, dan lain-lain sebagainya.
dengan tujuan wakaf tersebut itu untuk mempertahankan manfaat dari benda wakaf itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada kewarisan. Kewarisan itu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris. Kemudian itu ada zakat. Zakat itu kewajiban seseorang muslim untuk menyisihkan hartanya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang terakhir itu ada pelanggaran haji. Pelanggaran haji itu berarti rangkaian kegiatan yang beragam dengan melibatkan banyak pihak orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.